ya, minta maaf. Ini papanya Konstantin. Layarnya ada yang mati. Oh iya, ya. Oke. Memang kita harus berdoa keras-keras ya. Kuasa si jahat bersama kita. Setelah tahun 305, Diokletian dan Maximian lengser ke Prabon. Ya. Jadi sebagai gantinya, Galerius yang tadinya sebagai Kaisar Junior itu naik menjadi Agustus, sementara di barat itu Konstantius naik menjadi Agustus, lalu dipilihlah Kaisar yang baru yang juniornya yaitu Maximinus Dayak di barat ke timur dan Severus kedua itu di barat. Konstantius kemudian wafat tahun 306, setahun kemudian. Para pengikutnya menobatkan Konstantin sebagai Agustus. Ya. Tapi masalahnya saudara, kalau kita flashback mundur sedikit, ternyata Galerius itu sudah menaikkan orang-orangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi Maximinus ini adalah keponakannya, sementara Severus ini adalah salah satu pengikut setianya. Jadi ketika Konstantin dinobatkan sebagai Agustus, maka Galerius tidak setuju. Dia naikkan Severus II sebagai Agustus dan hanya mengakui Konstantin sebagai Caesar. Nah, saudara, ini adalah asal mula dari pergolakan politik yang cukup kencang pada masa itu, yang kemudian akan sebenarnya berdampak terhadap kehidupan orang Kristen. Misalnya pada saat mereka perang, orang Kristen nggak mau ikut perang. Wah, ini bisa berkhianat nih, maka mereka dianiaya. Oh, ini orang Kristen nggak mau jadi prajurit, tapi kita paksa dan mereka ikut. Nanti di medan perang nanti dia memberontak melawan kita dan sebagainya. Ini dinamika ini berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang Kristen sebenarnya. Nah, Diokletian dan Maximian itu sampai sempat turun gunung untuk menyelesaikan situasi ini. Tapi semakin rumit sehingga ada satu masa, ada 6 orang yang Agustus. Ya, ada Galerius, ada Maximianus, ada Konstantinus, Konstantin. Ya, sorry saya kayaknya ada typo di sana sini, mungkin dicampur gitu ya. Ada Severus, ada Maxentius dan ada namanya Licinius. 6 pihak. Tahun 312 akhirnya tersisa 4 pihak. Ya. Ada Konstantin, dia menguasai Eropa Barat, ya asalnya memang area bapaknya kalau saudara tadi perhatikan itu memang mencakup Inggris, kemudian Galia, Prancis dan sekitarnya hari ini, ya, dan juga daerah Jerman. Gitu. Kemudian Maxentius ya menguasai Italia dan Afrika, Licinius menguasai daerah Balkan, lalu Maximianus Daya menguasai Asia dan Syria, ya, Turki dan sebagainya. 4 pihak ini kemudian semakin menyusut dengan dikalahkannya Maxentius di jembatan Milvian. Ya, saudara, ini kisah terkenal ya, tahun 28 Oktober 1928 itu Sumpah Pemuda. Ya, ini 28 Oktober 312 itu Konstantin mengalahkan Maxentius di jembatan Milvian. Maxentius sendiri tenggelam di sungai Tiber pada saat dia melarikan diri. Ini kisah yang sangat kita kenal, di mana Konstantin bermimpi atau dia mendapat penglihatan, dia melihat ada tanda salib di langit dan dikatakan in hoc signi vinces. Dengan tanda ini kau akan menang. Nah, saudara, pihak yang mengaku sebagai Agustus sekarang 3 ya, dengan Konstantin menguasai Eropa Barat, Italia dan Afrika. Lalu kemudian masih ada Licinius dan Maximianus Daya di timur. Nah, tapi kalau kita cek juga catatan, maka Maximianus itu punya kecenderungan menganiaya orang Kristen. Ya. Setelah kita mundur sedikit ke tahun 308, Maximianus Daya itu berusaha menghidupkan kembali paganisme. Ya. Bahkan ketika Edict of Toleration yang terbitkan oleh Galerius, Konstantin dan Licinius pada tahun 311 itu Maximianus itu menolak. Ya, padahal saat itu mereka berempat ada yang dominan, mereka mau keluarkan Edict of Toleration, Maximianus Daya menolak. Maka kita bisa paham bahwa di antara 3 sengketa ini, 3 orang bersengketa ini, Konstantin, Licinius dan Maximianus, maka Konstantin cenderung kan tidak sepakat dengan Maximianus. Ya, maka kemudian antara Konstantin dengan Licinius itu menjalin persahabatan. Setelah bukan sekedar persahabatan biasa, kongko-kongko di warung, tapi mereka ikat menjadi saudara, begitu. Dengan cara Licinius menikahi Konstantia, ini saudari tirinya Konstantin, lalu kemudian mereka terbitkan Edict of Milan, ya, Edict of Milan.
ini sesuatu yang sangat menjadi tonggak sejarah gitu ya dalam kehidupan sejarah manusia. Dan isinya bisa saudara lihat di sana. Terlalu kecil ya, kita zoom in dikit gitu ya. We decided that the things that are of profit to all mankind, the worship of God, ought rightly to be our first and chiefest care. And that is what's right, that Christians and all others should have freedom to follow the kind of religion they favor. So that God, who dwells in heaven, might be propitious to us and to bless all under our rule. We before gave orders with respect to the places set apart for their worship. It is now our pleasure that all who have brought such places should restore them to the Christians without any demand or payment. Jadi saudara, sedemikian luasnya kesempatan yang diberikan, bukan saja mereka diberikan hak untuk boleh beribadah menurut agama apapun yang mereka inginkan, tapi bahkan untuk orang-orang Kristen itu apa yang sudah diambil dari mereka bahkan dibeli itu dikembalikan tanpa pengganti. Jadi Edict of Milan ini menjadi sesuatu yang sangat monumental pada masanya. Nah saudara, kelanjutannya adalah Licinius kemudian berhasil mengalahkan Maximianus Daya. Ya kan dia akan menjaga-jaga lagi dengan Konstantin, begitu kan? Jadi dia bisa fokus dan akhirnya Maximianus dikalahkan dan dia wafat dalam pelarian. Nah, terjadilah dua kerajaan barat dan timur. Di sebelah barat Konstantin, di sebelah timur Licinius. Tapi saudara, ternyata masalahnya nggak selesai. Antara tahun 314 sampai dengan 324 mereka saling menyerang, saling curiga, walaupun dari Ipar. Ya, walaupun dari Ipar ini masih saling curiga. Akhirnya tahun 324 Konstantin mengalahkan Licinius di pertempuran Chrysopolis dan dia menyatukan Romawi. Ini konteksnya saudara. Ya, bahwa sebelumnya mereka berperang demikian rupa, ya Konstantin sempat melihat salib itu, kemudian dia menang. Kemudian dia berpikir dia harus membela orang-orang Kristen dan sebagainya. Dia akhirnya berhasil menyatukan Romawi. Nah, satu catatan sampai di sini Konstantin belum dibaptiskan, saudara. Dia baru akan dibaptiskan nanti tahun 337 menjelang kematiannya. Dan Konstantin juga tidak pernah, ya, walaupun tadi dia berkali-kali mengatakan mengakui, lalu nanti dia mengajukan negara Nicea, tapi Konstantin tidak pernah menyatakan agama Kristen sebagai agama resmi negara, begitu, ya agama negara, tidak pernah. Bukan dia yang menyatakan, nanti Theodosius I. Tapi dia sudah menyatakan agama Kristen itu sebagai agama yang sah, salah satu dari sekian banyak agama yang sah. Setelah dampak dari Edict of Milan dan kemenangan Konstantin ini, maka gereja mengalami banyak benefit. Pertama, Kristianitas diakui sebagai agama yang sah, tidak ada lagi penganiayaan. Ya, jadi bayangkan, sekarang tidak ada. Tadinya masih ada Maximianus Daya, ya mereka terancam, ya, walaupun yang di timur. Tadinya kemudian ada Licinius, karena Licinius melihat Konstantin semakin dekat nih dengan orang-orang Kristen, maka dia justru berusaha untuk membangkitkan paganisme. Ya, jadi masih ada penganiayaan juga. Tapi ketika Konstantin menang 324, semuanya berubah. Tidak ada penganiayaan, harta benda gereja yang dirampas atau disita dikembalikan, gereja dibebaskan dari pajak. Ya, kita kan berharap hari ini juga ya kita bisa bebas pajak. Kaum klerus mendapatkan bantuan, kita juga berharap kaum klerus mendapatkan bantuan. Kaum klerus dikecualikan dari kewajiban-kewajiban tugas-tugas publik, ya, yang dianggap bisa mengganggu tugas pelayanan mereka. Praktek tukang ramal dilarang, ya, jadi kompetisi berkurang, ya, kompetisi berkurang. Lalu kemudian pada hari Minggu itu kemudian diliburkan. Tapi memang karena Konstantinnya memang orang Kristen baru. Kalau saudara baca etik tentang hari Minggu diliburkan, itu sangat nuansanya sangat, kalau menurut saya itu aromanya itu paganisme banget gitu. Dia ngerti, belum benar-benar mengerti gitu. Akulah jalan keselamatan gitu ya. Dia belum ngerti itu gitu. Nah, tapi bukannya tanpa tentangan sebenarnya. Kalau saudara baca sejarah gereja pada masa ini, maka ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini gereja sekarang menjadi tidak semurni sebelumnya. Kalau dulu orang-orang beriman itu diuji dengan martir, dengan kesediaan mereka menderita, sekarang kok kayaknya mudah banget dan sebagainya. Sebagian bahkan mengungsi kepada gurun dan sebagainya. Ini terjadi pada masa ini.
juga. Nah, kita lanjutkan. Di situasi seperti inilah, ya gereja sepertinya sekarang semakin udah bebas. Maka sekarang perhatian tertuju kepada pertengkaran antara dua pihak, yaitu antara uskup Alexander dan presbiter, ya, bukan diaken ya, bukan diaken Arius, presbiter Arius. Nah, saudara, Alexander mengajarkan bahwa God is always, the Son is always, the Son is the unbegotten begotten. Nah, saudara, ini memancing reaksi dari Arius. Arius berpandangan bahwa apa yang Alexander ajarkan ini adalah modalisme. Ya, dia menuduhnya demikian. Maka Arius katakan the Son, though the eldest and highest of creatures, had a beginning, whereas God had none. Anak, walaupun dia adalah yang tertua dan yang tertinggi dari segala ciptaan, dia punya awal, asal mula, dia punya permulaan. Sementara Allah, ya, tidak. Itu yang dikatakan oleh Arius. Alexander membalas tadi. Ya, jadi ini bayangkan ini pertengkaran antara pendeta dengan majelis, saudara ya. Kira-kira kayak begitu, surat-suratan, tempel di mading gereja. Gitu. Ya, Alexander kemudian bilang, the essence of sonship was the receiving from a parent his own nature, as the Father is eternal and unchangeable. So must the Son be. Esensi dari keanakan, ya, adalah menerima dari orang tuanya itu naturnya sendiri. Maka sebagaimana Allah Bapa adalah kekal dan tidak berubah, demikian juga anak. Arius lagi, if the Son is a true Son, then the Father must have existed before the Son. Therefore, there was when the Son did not exist. Jadi kadang-kadang di buku itu langsung dicantumin there was a time when the Son did not exist. Arius sebenarnya kan nulis seperti itu. Ya. Cuman kita biasa sih, kita mengatakan there was a time he was not gitu. Tapi sebenarnya Arius dia tulis kata time di dalam kalimatnya itu. There was when the Son did not exist. Therefore, he was created or made. God's purpose in creating the Son was that he might be his intermediary in the work of creation. Allah menciptakan anak ini supaya menjadi perantara dalam penciptaan. Saudara, ini menjadi begitu heboh, ya, menjadi begitu heboh karena Alexander jelas punya pendukungnya, orang-orang mendukung, ya, dan Arius juga punya pendukung-pendukungnya sendiri. Arius lebih lanjut mengatakan it was true that Christ was God because the Father willed him to be so, but he was not God necessarily and essentially. It would have been possible for God the Son to have committed sin. Bahkan dia katakan anak ini karena dia ciptaan, dia bukan Allah, dia bisa saja berdosa. Begitu, saudara. Jadi lebih jauh dari sekedar mengatakan bahwa dia tidak sama esensinya dengan Bapa. Ada implikasi-implikasinya yang lebih banyak. Arius ini orang yang konon, ya, sangat gaul gitulah. Dia kemudian ciptakan lagu-lagu untuk mempopulerkan ajaran. Ya, kalau hari ini saudara pengen ajarannya populer, ciptakan lagu. Ya. Kayak Bu Astri ya, sampai sekarang lagu-lagu kita ingat gitu. Sampai konon kalau di pasar itu money changer, tukang roti itu bicaranya teologi. Ya, ini dambaan setiap gereja banget kan ya. Saudara kan mendapatkan banget ya jemaat setelah kita khotbah tentang kekekalan Allah, kemudian mereka diskusi gitu, bikin cell group diskusi, kita pengen banget. Ya, sekarang kita bikin cell group diskusi, mereka cerita tentang jalan-jalan ke Singapura gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah Arius sengaja ingin menyesatkan umat Allah? Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat demikian. Tapi kalau kita baca surat-suratnya dia yang dia tunjukkan kepada teman-temannya, ya, sesama murid dari Lucian of Antioch, maka kita melihat bahwa setidaknya di dalam surat-suratnya itu dia tulus banget gitu. Gua lagi dianiaya gitu. Ini gua lagi menentang ajaran yang salah, tapi gua digini-giniin gitu, kira-kira seperti itu. Dan memang kalau kita telusuri ada dasar dari ajarannya Arius sebenarnya. Ya. Nah, ini hati-hati di sini ya, saudara ya. Yang saya katakan adalah bahwa setidaknya dia mungkin merujuk kepada ajaran Origen.
Ya, Origen pernah mengajarkan, on the one hand, Jesus Christ was co-eternal with God the Father and existed before all worlds. Since the Father is always Father, there must always have been a Son. Ya, di satu sisi, Yesus Kristus itu kekal bersama dengan Allah Bapa dan ada sebelum segala dunia. Karena Bapa selalu Bapa, maka selalu ada. Ya, itu yang Origen katakan. Tapi Origen juga mengatakan begini. On the other hand, the Son is the image of the Father. He is dependent upon the Father and secondary and subordinate to him. Di sisi yang lain, anak ini adalah gambar dari Bapa. Dia bergantung kepada Bapa dan dia sekunder dan subordinate. Subordinate itu kayak kalau di kantor itu superior, subordinate, atasan dan bawahan. Dan dia subordinate kepada Bapa. Saudara, ajaran inilah yang kemudian sebenarnya sampai hari ini juga bahasa-bahasa ini muncul di buku-buku kita yang tidak kita cap sebagai sesat begitu. Tapi bagaimana kita memahami subordinate ini yang memang kemudian jadi bisa jadi masalah. Dan saya rasa dalam hal inilah Arius menafsirkan subordinate ini sebagai ini tidak sehakikat, tidak sama esensinya, dan dia di bawahnya Bapa. Dan bahkan dia ciptakan, gitu. Dia turunkan anak ini demikian jauh. Surat tahun 321, ketika saat itu Konstantin dan Licinius itu masih berantem sebenarnya. Mereka masih berantem. Uskup di Sinode Afrika itu sudah mengekskomunikasi Arius sebenarnya. Ya, karena sudah diajak dialog gitu kan, kita sudah lihat tadi dialog Arius dengan Alexander balik diingatkan, dikasih tahu dan sebagainya, dia juga tidak berubah. Akhirnya dia diekskomunikasi. Maka Arius kemudian pergi, ya, mendapati teman-temannya, dan dia mendapatkan dukungan dari uskup-uskup di Palestina, Asia Kecil, terutama di kalangan Lucianis. Ini murid-muridnya Lucian of Antioch. Ya, di antaranya itu ada seorang bernama Eusebius dari Nikomedia, uskupnya Nikomedia. Ini nanti jadi sosok penting. Nah, Sinode Afrika itu, keputusan Sinode Afrika itu kemudian dibatalkan oleh Sinode Palestina dan Bithynia. Ya, Palestina dan Asia Kecil dibatalkan. Ya. Nah, melihat mereka ribut-ribut begini, Konstantin sudah bilang itu masalah kecil, selesai deh. Begitu. Jadi kita lihat ya saudara, Konstantin sebenarnya tidak sangat mengerti isunya itu apa. Ya, dia tidak sangat mengerti. Ini masalah sepele, selesaikan, ya, buru-buru selesaikan lah. Dan ini semakin menjadi concern ya ketika dia menang. Soalnya tadi latar belakangnya itu puluhan tahun mereka perang saudara gitu kan, karena kerajaan Romawi itu memang dibagi tadinya. Lalu ada yang ngeklaim, dan sekarang dia baru berhasil menyatukan. Antara uskup di Afrika dengan uskup di Palestina, uskup di Asia Kecil, belum lagi yang di Roma, mereka ribut. Dia takut mereka pecah dan negaranya berpecah. Maka menjadi satu beban bagi Konstantin untuk dia adakan konsili Nisea. Maka saudara, banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa Konstantin yang adakan konsili Nisea supaya dia bisa tetapkan doktrin. Ya, ini ada benar dan tidaknya. Benarnya adalah bahwa Konstantin adakan karena dia punya concern, tapi concernnya saya rasa lebih kepada politik daripada theological. Secara theological dia ngerti, ini masalah kecil, kalian selesaikan dong, gitu. Kira-kira begitu kan? Dia nggak ngerti esensi teologinya seperti apa, gitu. Jadi mau pilih yang mana juga mungkin dia sebenarnya nggak tahu, gitu, yang benar itu yang mana. Tapi concern dia sangat besar dalam soal politik. Dia tidak ingin perpecahan itu kembali terulang. Maka diadakanlah konsili Nisea dengan biaya kekaisaran, ya, dengan biaya kekaisaran. Jadi bayangkan ini kita lagi konvensi sinode, ya, hamba Tuhan dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri diundang datang, biaya sinode. Nah, konon terkumpul kira-kira 318 uskup, ya, belum termasuk para diaken dan presbiter. Ya, yang hadir di ruang sidang itu konon 318. Ada yang mengatakan mungkin angkanya itu kayak dicocok-cocokin dengan beberapa angka dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tapi ada yang mengatakan ini jelas gak mungkin kurang dari 300, begitu ya. Jadi kita sepakati aja 318. Nah, kalau dalam buku-buku, saudara baca buku kadang-kadang mereka bilang the 318 fathers. Nah, itu rujukannya kepada Nisea sebenarnya. Oke. Nah, ketika mereka bertemu, kalau saudara lihat di gambar ini,
Mereka ada pemimpin sidangnya, lalu kemudian Konstantin hadir di sana. Ya, saya sih ragu ya selama mereka sidang berhari-hari Konstantin ada di situ. Ya. Tapi ya ini yang gambarnya kita terima saja lah. Konstantin karena mengadakan konsili ini sangat diagungkan sebenarnya, sangat dipuji-puji gitu. Ya, termasuk oleh Eusebius ya dari Kaisarea. Ini yang secara lebih. Ketika mereka berkumpul ada 3 kelompok. Yang pertama adalah pendukungnya Arius begitu saja. Ya. Arius sendiri soalnya tidak bisa hadir. Dia hanya presiden. Jadi dia tidak masuk ke sidang. Dia ada di luar. Yang membela dia adalah temannya sesama muridnya Lucian, Eusebius dari Nikomedia. Ya ini bedakan ya dari Eusebius dari Kaisarea. Eusebius dari Kaisarea juga pandangannya dia agak condong ke homoiousios. Nanti kita lihat ada lagi. Lalu kemudian kelompok kedua adalah penentangnya Arius, dipimpin oleh Alexander, yang uskupnya Alexandria. Athanasius yang sering kita sebut-sebut nih pembela Nisea sama dia juga tidak hadir. Ya, dia tidak hadir di dalam juga. Ya, karena dia belum uskup. Dan seorang lagi penentang Arius adalah Marcellus dari Ancyra. Nama ini jarang kita sebut, jarang kita pelajari. Ada yang menduga bahwa Marcellus ini sebenarnya Sabellian. Ada dugaan seperti itu. Ada yang membela mengatakan enggak, ada yang mengatakan dia Sabellian, dia modalistik begitu ajarannya. Dan Marcellus ini sangat anti dengan apa yang Arius ajarkan, karena Arius menurunkan anak dari sama dengan Bapa menjadi bahkan ciptaan gitu kan. Nah bagi Marcellus, Bapa dan anak itu pada dasarnya sama saja gitu. Ya. Jadi dia sangat anti dengan Arius. Dan mayoritas dari yang lain itu sebenarnya netral. Ini menurut catatannya ada. Kan kita tidak hadir di sana ya. Tapi di surga kita. Saudara, para peserta sidang yang netral ini kemudian berbalik menjadi penentang Arius. Ketika Eusebius dari Nikomedia menguraikan ajaran-ajaran Arius begini loh. Maka konon peserta sidang itu semua berteriak, kamu bohong, apa yang kamu ajarkan itu gitu. Mereka kemudian dikatakan mereka ambil catatannya Eusebius itu disobek-sobek di depan gitu loh. Ya. Karena mereka merasa ini tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Selama ini kita sudah menyembah Yesus, menyembah anak sebagai Allah. Ya tiba-tiba kamu katakan dia adalah ciptaan, kita menyembah ciptaan dong. Kita ini berarti selama ini kita menyembah berhala, begitu kan? Poinnya itu kan, kita menyembah selain Allah, kita menyembah berhala. Keselamatan yang harusnya juga didapatkan bagi kita oleh Allah, berarti sekarang ini semata-mata manusia. Apa bedanya kita sekarang dengan kita dulu menyembah dewa yang kita anggap dia powerful, dia hebat, tapi ternyata dia manusia juga, dia ciptaan juga. Mereka kemudian begitu marah, dan akhirnya keputusan Nisea itu didukung oleh semua uskup kecuali 2 orang. Ya, kecuali 2 orang. Saya coba cari-cari di beberapa sumber, saya nggak ketemukan namanya. Gitu. Tapi menariknya Eusebius dari Nikomedia ikut tanda tangan. Walaupun 3 bulan kemudian Eusebius dari Nikomedia dan 2 uskup yang lain itu juga menyatakan mereka batal mendukung. Jadi total berarti ada 13 lawan 5. Ya, kalau benar 318 orang yang hadir. Jadi keputusan mendukung Nisea itu 313 lawan 5. Ya, 313 kayaknya angkanya kasihan nggak ya? Ya, dari depan dan belakang ada 3-nya gitu. Oke, saudara, mereka mengutuk Arius. Ya. Silakan nanti saudara baca sendiri, saya akan kirimkan linknya. Silakan kalau ada yang mau foto, kayaknya baru untuk ini saya berpindahin gitu. Pembicara gimana sih? Saya nggak mau bayar lah. Oke, silakan. Oke, ini halaman berikutnya. Ya. Jadi kesimpulan mereka adalah di baris ketiga, bagian kalimat akhir, and it was unanimously decided that his impious opinion should be anathematized. Ya, jadi secara ini berarti semuanya sepakat, ya kecuali 2 ya, karena di sidang hanya 2. Jadi semua sepakat bahwa pendapatnya yang tidak salah itu harus ditutup. Oke, silakan nanti saudara. Lalu kemudian inilah Nicene Creed yang dirumuskan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa kalimat dari frasa dari sini. Yang pertama adalah
and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father before all ages. Ya, jadi saudara perhatikan penekanan-penekanannya. Mereka sangat mengatakan the Son of God, the only begotten of the Father before all ages. Ya, light of light, true God of true God, begotten, not made, ya ditekankan. Of one essence, homoousios, ya, with the Father, by whom all things were made, dan seterusnya. Saudara, ini jelas sekali rumusan-rumusannya ini bahasanya sangat mengantisipasi apa yang Arius ajarkan. Ya, sangat mengantisipasi. Ya, begotten, not made, of one essence, homoousios. Ya, itu penekanannya. Ini bagian belakangnya, nanti saya skip juga. Nah, saudara, tapi pasca konsili Nisea, saya baca di satu buku ini, dan ini bukan satu-satunya buku. Ketika dia membicarakan Nisea itu kalimatnya lucu gitu. Saya lupa untuk nandai, tapi saya ingat apa yang dia katakan. Maka sidang itu memutuskan ini case close, gitu. Babnya ditutup dengan itu, saudara. Case close, kasus selesai. Dan saya rasa saya pribadi ketika saya mulai mendalami bapak-bapak gereja, saya semakin sadar bahwa sebenarnya setelah konsili memutuskan sesuatu tidak dengan serta-merta case close. Kasus Arian itu bahkan berlangsung sampai nanti abad ke-8, ya bahkan 9 itu masih ada sisanya, saudara. Khususnya di barat. Ya. Kalau saudara ke kota Ravenna itu masih ada sebuah gereja yang sangat megah sekali, lapis-lapis emas begitu. Itu gerejanya Arian. Jadi kalau dibilang case closed, sebenarnya enggak. Ya. Bahkan istilah homoousios itu tidak segera dipergunakan secara luas. Kenapa, saudara? Bahkan Athanasius sendiri itu tidak menggunakan istilah tersebut dalam tulisan-tulisannya sampai sekitar tahun 365. Ya, ingat ya, dia tidak hadir dalam sidang. Jadi barangkali masa itu adalah dia sedang mencerna kata-kata itu, keputusan-keputusan itu, mungkin ya. Kita nggak tahu, kita hanya bisa membayangkan.